tanya ke Bang Juli. Bang Juli tadi kata Bang Hanta, Anda dan kubu Anda yang paling bahagia nih dengan kemudian keputusan non-blok dari Partai Demokrat. Ya pertama ketika Mas Agus mengumumkan itu kami mengapresiasi ya. Kelihatan Mas Agus ini adalah seorang politisi yang cepat belajar ya. Di usianya yang muda, sekarang dia bisa menjadi calon negarawan yang luar biasa. Bahkan ketika malam 15, dia langsung telepon Pak Ahok ketika itu, mengucapkan selamat ya. Dan pengumuman ini menurut saya itu ya, yang pertama tadi menunjukkan kenegarawanan Pak Agus, bahwa dia adalah salah seorang calon negarawan ini. Yang kedua, yaitu tadi mematahkan mitos-mitos yang selama ini dibangun oleh paslon nomor 3 ya. Bahwa suara 17% itu semacam otomatis akan pindah ke Mas Agus ya. Padahal kita katakan bahwa kalau saya melihat dari struktur sosiologis pasangan Mas AHY ini, sebenarnya penurunan suara Mas AHY itu semacam bejana berhubungan dengan paslon nomor 3 menurut Anda? Ya, Mas Agus dan Mas Anies ya. Ketika suara Mas Agus turunnya itu hampir sama dengan kenaikan suara Mas Anies itu. Saya menjelaskannya adalah bahwa isu agama sangat pesat pada putaran pertama, Pak Sarip setuju. Jadi kira-kira ketika itu Mas Anies berhasil ya untuk semacam melakukan klaim ya bahwa dia memiliki Islamic credential yang lebih dari Mas Agus gitu ya. Dia datang ke FPI, dia menggunakan bahasa keagamaan yang otomatis berhasil mendapatkan suara dari sehingga Agus, kemudian suara yang awalnya ke Mas Agus kemudian diambil oleh paslon nomor 3. Anda happy nggak? Ya, yang saya lihat bahwa yang 17% yang ada sekarang, mungkin Pak Sarip bisa mengkoreksi saya bila salah, adalah kelompok-kelompok nasionalis macam Pak Sarip, Mas Hinca, Mas. Jadi Anda masih melihat bisa ini adalah kelompok nasionalis yang secara ideologis menurut saya agak sulit melihat profil pendukungnya Mas Anies yang Islamnya kayak begitulah kira-kira ya. Yang kedua, ini juga ada kelompok Islam moderat ya yang direpresentasikan oleh PKB di sana misalkan, yang kita tahu Nahdlatul Ulama juga adalah Islam moderat di Indonesia yang juga nampaknya secara sosiologis ya, kalau kita lihat dalam perspektif Islam juga agak sulit nampaknya kemistrinya bergabung ke paslon nomor 3. Plus ada PAN di sana yang juga pendukung. Tapi kan Pak Amin sudah bilang ya, Pak Amin, tapi pendukung PAN ini kan Muhammadiyah. Perlu diingat tahun 2006 PP Muhammadiyah itu mengeluarkan SK nomor 149 yang kira-kira intinya hati-hati dengan PKS misalnya ya. Jadi ada overlap. Jadi Anda merasa bahwa ya ada Masjid Muhammadiyah ketika itu yang dicuri dan takut oleh PKS, ada amal usaha Muhammadiyah. Nomor 2. Jadi saya kira sulit juga bagi orang Muhammadiyah kemudian untuk pindah ke urutan 3 yang ada PKS di sana. Kira-kira begitu kalau Mas Angga melihat seperti itu, Mas Angga? Ya, pertama tentunya kita apresiasi ya keputusan dari Partai Demokrat. Tentunya juga itu ditempuh melalui suatu mekanisme internal organisasi. Dan dalam konteks pilkada putaran kedua ini, di mana tentunya ya yang harus kita lihat bukan lagi kita pertajam tentunya program dan gagasan. Dan tentunya juga rekam jejak yang akan dipilih oleh. Nggak sedih nggak kalau ini Partai Demokrat non-blok? Ya tentunya kita bukan bicara sedih atau nggak sedih, tapi ini suatu hal yang harus kita hargai dan apresiasi. Tapi tentunya kita serahkan lagi kepada para pendukung. Tadi juga Mas Hanta menyatakan ada irisan yang jelas antara pemilih pasangan nomor 1 dan nomor 3. Di samping juga exit poll, ada beberapa, kalau kita lihat kemarin ada beberapa PSU, pemilihan suara ulang yang memang itu rata-rata dimenangkan justru nomor 3 ya, pindah kepada pasangan nomor urut 3. Nah, hal tersebut saya pikir sebagai kondisi objektif yang bisa menjadi referensi bagi pemilih untuk memilih pasangan nomor 3. Itu 2 jawaban dari para juru bicara dari 2 pasangan calon. Nanti usai jeda saudara kita akan minta pendapat Bang Hanta sebenarnya seperti apa? Menguntungkan yang mana? Pasangan nomor urut 2 atau pasangan nomor urut 3? Usai jeda di Kompas Malam.